Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengikuti seri webinar yang diselenggarakan oleh UKK Neurologi Anak IDAI. Seri ini direncanakan akan terdiri dari 5 bagian, yaitu seri pertama adalah epilepsi, bagaimana saya mengobati bangkitan epilepsi, kemudian yang kedua, apa yang harus diketahui mengenai sindrom epilepsi, yang ketiga, misdiagnosis epilepsi yang sering ditemukan, keempat, status epileptikus, apa bahaya yang mengancam, serta yang kelima adalah tik dan sindrom Tourette, jangan keliru dengan epilepsi. Tentu pembicara pada kali ini sudah tidak asing lagi, Guru Besar Profesor Dr. Hadiono Pusponegoro SPAK. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Prof untuk memulai kuliahnya. Selamat siang teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa kembali di masa yang agak sulit ini. Tapi alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin dan semoga ibadah teman-teman juga berlangsung lancar selama bulan Ramadan, walaupun kita melakukan ibadahnya ini di rumah, bukan di masjid. Ya. Nah, selama bulan ini saya kebetulan karena sudah tua, jadi tidak boleh masuk kerja, dirumahkan karena risikonya tinggi, sehingga ya terpaksa lah kita cari akal bagaimana kita tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman, dan keluarlah webinar ini. Sudah beberapa kali kita lakukan buat ibu-ibu, buat awam, dan sekarang untuk yang dokter. Saya tidak akan yang susah-susah ya, kita dalam suasana puasa, kita yang mudah-mudah aja lah, yang teman-teman bisa lakukan sehari-hari di tempat teman-teman sekalian. Jadi yang pertama saya akan ajukan tentang bagaimana saya melakukan penata laksanaan epilepsi. Yang pertama ini kita bicara tentang bangkitan epilepsi ya. Kita bicara tentang klasifikasi bangkitan epilepsi dulu yang paling mudah. Nanti makin lama kita akan bicara yang lebih sulit. Ini pesan dari guru saya nih, guru besar-besar nih. Prof. Sofyan Ismail, waktu saya mulai masuk di Saraf Anak tahun 89 kalau nggak salah. Ya, kalau bisa menguasai ilmu epilepsi, artinya Anda sudah bisa menjadi ahli saraf anak semuanya. Sebegitu pentingnya epilepsi ini, karena kalau kita belajar dari dasarnya, kemudian sampai pengobatannya dan lain-lain, itu luas sekali bidangnya. Hari ini saya akan bicarakan tentang first unprovoked seizure, kemudian klasifikasi bangkitan epilepsi, kejang umum, apa yang dimaksud kejang umum, kejang vokal, apa yang dimaksud kejang vokal, kemudian bagaimana mengobati epilepsi dengan mudah. Kita mulai dulu dengan yang namanya first unprovoked seizure. Ini cuman menurut saya adalah nama yang bagus dari bahasa Indonesianya adalah kejang spontan atau kejang tanpa demam pertama kali. Jadi seorang anak sedang tidak ada apa-apa, anak yang sehat tiba-tiba mengalami kejang ya, tanpa demam ya. Bahasa Inggrisnya yang keren ya, first unprovoked seizure ya. Dalam hal ini kita mesti memastikan bahwa anak ini benar-benar kejang. Kalau baru satu kali, apalagi kejangnya berlangsung sangat singkat ya, kita sulit menentukan apakah ini benar kejang atau tidak. Nanti kita akan bicarakan di topik misdiagnosis epilepsi. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada penyebab yang jelas. Misalnya kalau anak sedang diare, kemudian ada hiponatremi, ada dehidrasi, tiba-tiba kejang, itu bukan masuk first unprovoked seizure, karena itu adalah bangkitan kejang karena hiponatremi. Kalau yang ini nggak ada sebabnya nih, anak nggak ada apa-apa, tiba-tiba kejang. Dan ingat,
baru 1 kali kejang belum disebut sebagai epilepsi. Ya. Bagaimana kalau kejangnya berulang hari tersebut? Hari tersebut kejangnya 2 kali, 3 kali ya. Kalau dalam 24 jam kejang berulang pada epilepsi ini, pada keadaan ini belum disebut epilepsi. Kalau epilepsi itu harus berulang dalam hari yang berbeda ya. Jadi kalau 1 hari pagi kejang, siang kejang, malam kejang, tetap namanya first unprovoked seizure ya. Nah, sayangnya atau untung apa sayang ya? Sekitar 60% akan menjadi epilepsi di kemudian hari. Bagaimana kita tahu mana yang akan jadi epilepsi, mana yang tidak ya? Sekarang pertanyaannya, kalau kita menemukan anak dengan first unprovoked seizure atau first unprovoked seizure, apakah kita harus melakukan EEG? Jawabannya iya. Semua anak dengan first unprovoked seizure dilakukan EEG. Gunanya apa EEG ini? Gunanya untuk meramalkan apakah kejang ini akan datang lagi atau tidak. Kalau EEG-nya buruk, kemungkinan datang lagi banyak. Kalau EEG-nya bagus, kemungkinan datang lagi sedikit ya. Tapi ingat, walaupun EEG-nya abnormal, belum tentu merupakan indikasi bahwa anak ini harus makan obat ya. Apakah anak ini perlu MRI? Kita lihat sekarang anak kejang masuk rumah sakit, hampir semuanya di CT scan, padahal dia baru kejang yang pertama tanpa sebab ya. CT scan dalam bidang neurologi, bidang epilepsi tidak banyak perannya. CT scan ini hanya kalau trauma kapitis, kalau kelainan kongenital, oke lah. Tapi kalau untuk epilepsi perannya sangat sedikit. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat bagaimana substansia alba, bagaimana substansia grisia dengan bagus ya. Paling bagus dengan MRI kalau mau. Tapi walaupun demikian, kasus unprovoked seizure ini umumnya tidak dilakukan MRI, kecuali ada kecualinya. Kalau kejangnya vokal sebelah, ya, artinya ada fokus di sisi kontralateral. Kemudian kalau anaknya ada kelainan neurologis yang berat, anaknya ada kelumpuhan, ada macam-macam, itu kita minta MRI. Ya. Kalau anaknya secara klinis normal, apalagi kalau EEG-nya normal, hanya sedikit yang ada kelainan pada MRI. Jadi boleh dibilang gunanya sangat sedikit. Ya. Apa perlu dikasih obat langsung? Nah, ini teman-teman masih berbeda pendapat nih. Ada yang bilang, oh EEG-nya kejang sekali ya. Oh EEG-nya jelek, ini epilepsi, mesti makan obat 2-3 tahun. Ya. Ada yang bilang nggak usah obat dulu. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya? Sebetulnya kalau kejang baru 1 kali, kan kemungkinan berulangnya kejang sekitar 60%. Yang 40% kan tidak kejang lagi. Jadi obat hanya diberikan bila risiko kejang lebih dari 60%. Kejang kembali ya, entah minggu depan, entah bulan depan. Yang mana yang ada risiko kejang kembali? Pertama yang kita putuskan boleh diobati, kalau anaknya mengalami kejang lama, lebih dari 15 menit. Kalau anaknya mengalami status epileptikus, jadi yang first unprovoked seizure itu bentuknya status epileptikus, ya, lebih dari 30 menit. Ya. Kemudian kalau sarafnya ada kelainan, ada lumpuh, ada mikrosefal, kelainan yang berat, itu kita boleh memulai pengobatan seperti epilepsi. Lainnya tidak, ya. Sebetulnya membuat dilema pada kita. Seringkali pasien datang sudah pakai obat dari teman sejawat lain, kemudian kita bilang, ini first unprovoked seizure, sebetulnya belum perlu obat, ya. Ya udah dokter, saya ikut dokter aja. Dia berhentiin obatnya, nggak taunya 2 hari kemudian anaknya kejang lagi. Habis deh saya dimarah-marahin tuh. Ya. Ya memang ini risikonya. Jadi kita mesti benar-benar menjelaskan pada pasien dan nanti pasiennya memilih mau pakai obat atau tidak. Sekarang kita lihat klasifikasi bangkitan kejang yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. Epilepsi itu kalau dia kejang spontan 2 kali atau lebih tanpa sebab, ya,
pada hari yang berbeda ya. Kalau dalam hari yang sama, 2 kali belum dihitung epilepsi. Prevalensinya lumayan lah, 4 setiap 1.000 anak ya. Dan dinyatakan bahwa di seluruh dunia 70% di antara kasus epilepsi ini dapat ditolong dengan baik. Epilepsi ini kan masih stigma, kalau kita bilang ada ayan gitu, oh, ibunya sedih ya. Padahal sebetulnya bisa saja ditolong dengan baik dan nantinya juga tidak kejang kembali. Ya. Kita lihat klasifikasinya. International Leads Against Epilepsy. Dari tahun 89 itu klasifikasinya vokal, umum, dan tidak diketahui. 2017 diperbaiki, vokal, umum, kombinasi vokal umum, dan tidak diketahui. Dan 2017 mulai dikeluarkan mengenai sindrom epilepsi yang akan kita bahas berikutnya. Yang buat teman-teman yang mana? Yang klasifikasi 2017 sudah memadai, yang klasifikasi 89 juga cukup memadai. Jadi kita dokter anak di tempat yang maaf resourcesnya kurang, kemudian konsultasi kurang, kita cukup menentukan bangkitan kejangnya vokal, umum, atau vokal bersama umum. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa mencari etiologinya, struktural, genetik, infeksi, dan lain-lainnya. Kita lihat ini yang namanya bangkitan kejang umum. Pada bangkitan kejang umum, ini seluruh korteks cerebri tiba-tiba melepaskan listrik secara berlebihan. Anaknya jadi kejang seluruh tubuh bilateral ya. Tonik, klonik ya. Atau tonik disusul klonik jadi tonik-klonik namanya ya. Itu yang paling penting, yang paling sering kita temukan. Nggak mungkin lah anak kejang tonik-klonik umum tidak ke dokter ya. Tandanya umum apa? 2 sisi dari tubuh. Kalau mata sebelah kedip-kedip begini, ya ini kejang vokal. Anaknya tetap sadar cirinya ya. Tapi begitu dua-duanya mata kedip-kedip begini, itu namanya kejang umum. Kesadarannya pasti turun. Jadi kalau ibunya bilang, dok kejang kiri kanan gitu, tapi anaknya manggil-manggil, ibu, ibu, ibu gitu, dia bukan kejang itu. Ya. Karena kejang pasti kesadarannya, kejang umum pasti kesadarannya menurun. Kita lihat ada berapa bangkitan. Ini yang paling sering kita temukan nih. Ini juga di polineurologi kita temukan anaknya kaku begini terus kelojotan, klokot gitu. Jadi tonik-klonik ya. Untungnya apa? Sebagian besar di antara kejang tonik-klonik umum walaupun kelihatannya menakutkan, ya, sebagian besar berhenti sendiri dalam 5 menit. Jadi belum sempat kita tolong, dia sudah berhenti. Nah, kalau kita EEG, nanti ada pelajaran EEG buat teman-teman ya. UKK neurologi minta maaf, karena EEG belum diajarkan kepada dokter anak secara rutin. Sebetulnya nanti kita akan membuka trainingnya. Ini kita lihat yang sebelah kanan, yang sebelah kiri muncul namanya gelombang paku ombak bersamaan kiri kanan ya. Ini sesuai dengan kejang umum. Kita lihat bangkitan kejang umum yang lain. Tonik-klonik yang ini agak jarang teman sejawat temukan tapi pasti dapat ya. Keluhannya anak sering bengong, sehari bisa puluhan kali dan akademisnya mundur ya. Kalau ada anak seperti ini, sering bengong, kita lakukan namanya tes hiperventilasi. Selembar kertas resep, pegang sejauh tangan ini, anaknya suruh hiperventilasi. Tarik napas yang dalam yang penting ya, hembuskan napas. Belum 30 kali, pasti dia akan muncul kejangnya. Ya. Kalau dia dihiperventilasi tidak muncul, belum tentu dia absen. Karena absen hampir semuanya muncul. Ya, jangan lupa bahwa parsial kompleks nanti kita lihat gejalanya mirip dengan dengan absence, tetapi agak sulit dilakukan hiperventilasi. Oke, absence ini tidak menakutkan lah, diobatinya juga mudah. Nanti kita bicara tentang pengobatannya.
EEG-nya juga mudah sekali ini sebetulnya. Tanpa kita belajar juga kita bisa lihat EEG-nya bagus sekali ya. Gelombang paku, ombak 3 per detik, mulainya sinkron, seluruh otak ada, kemudian berhentinya juga sinkron ya. Jadi mudah sekali nih nanti kita pelajari EEG-nya. Nah, tadi yang kejang umum ya, tonik, klonik, absans. Ada kejang myoklonik, kejang atonik ya, itu agak susah. Nanti kita bicarakan di sesi berikut ya. Berikutnya yang gampang juga nih kejang parsial atau vokal ya. Kalau kejang parsial atau vokal di salah satu sisi otak ada fokus yang menyebabkan lepasnya listrik berlebihan ya. Cirinya apa kejang vokal? Mah, kejang mah. Anaknya tetap sadar ya. Karena kesadaran baru hilang pada epilepsi bila fokusnya menyeberang ya. Jadi kejang mah gitu. Kejang parsial bisa jadi umum nantinya, kita lihat ya. Nah, bisa juga ada yang sebut sebagai parsial kompleks ya. Oke. Ini kita lihat kejang parsial, anaknya kejang sebelah, mulutnya tertarik ke satu sisi ya. Anaknya tetap sadar kita lihat ya, kecuali menjadi kejang umum nantinya. Kejang vokal ini kan tidak menakutkan dibandingkan yang tadi kelojotan. Tetapi kalau kita menemukan kejang vokal, tidak menakutkan, tapi mengobatinya seringkali lebih susah. Kenapa? Karena di otaknya ada fokus. Sedangkan pada kejang umum, itu kira-kira 67% idiopatik, tidak ada fokus apa-apa. Ya. Nah ini kalau kita lihat begini, anak ada wajahnya merah, mengenai bagian mata ya. Ini namanya adalah Sturge-Weber syndrome. Ini sering menjadi epilepsi parsial atau vokal yang refrakter. Di otaknya juga ada kelainan pembuluh darah ya. Sekarang kita bicarakan tentang kejang vokal ya. Tiba-tiba fokusnya menyeberang ke sisi lain menjadi umum. Kejangnya gini, ini mulainya kejang mah terus naik ke atas gini terus ke sebelah. Itu kita sebut sebagai Jacksonian March. Jadi kejangnya menjalar dari vokal terus jadi umum. Begitu jadi umum, kesadarannya hilang. Ya, waktu sebelah masih tetap sadar ya. Kita lihat ini ada contohnya dari YouTube. Saya tidak punya contohnya soalnya. Kejang vokal terus jadi umum dia. Ya, jadi umum kelojotan. Tadinya masih bisa nulis, mulai gerak-gerak tangannya sebelah, terus jadi kejang umum. Ya. Ini adalah parsial kompleks yang sangat menarik sebetulnya. Ya. Parsial kompleks ini tidak kelojotan, bengong ada, tapi anak tiba-tiba bengong terus ngeraba-raba begini melakukan gerakan semi otomatisme namanya. Ya, kita lihat aja kasus ini. Nah, bentuknya macam-macam, bahkan ada anak-anak parsial kompleks serangan, dia pergi dari rumah jauh, dia jalan-jalan. Begitu dia sadar ternyata dia ada di tempat lain. Serangannya bisa lama, status parsial kompleks. Tidak mematikan tetapi ya begitu, suka kemana-mana anaknya jalan-jalan ya. Ini oke. Sekarang bagaimana mengobati epilepsi ya, kita lihat. Yang mana di antara epilepsi yang harus diobati sendiri, yang mana harus dirujuk ya. Tidak merujuk salah, tidak mengobati sendiri juga salah ya. Absans obati sendiri. Absans sangat mudah mengobatinya ya. Kejang tonik-klonik umum walaupun menakutkan silakan obati sendiri ya. Ada benign Rolandic, obati sendiri. Nanti kita bicara di sindrom epilepsi ya. Nah, kalau parsial kita obati sendiri apa kita mesti rujuk? Boleh obati sendiri tapi hati-hati kalau ada fokus di otak di sisi kontralateral. Demikian juga dengan parsial kompleks, mengobatinya agak susah. Kadang-kadang obatnya nggak mempan. Daripada kita jatuh merek, kita kirim aja dulu. Nanti kalau udah selesai, kembali lagi kita teruskan pengobatannya. Kan lebih gampang. Nah, tadi saya bilang kan absans, tonik-klonik umum silakan obati sendiri. Pakai satu obat monoterapi.
Kalau tidak mempan, dosisnya naik pelan-pelan. Kalau dosisnya sudah sampai tinggi, tetap kejang, kan mesti masuk obat kedua. Nah, kita berbeda di saraf anak nih. Ada yang bilang, boleh coba sampai 2, kalau nggak mempan baru rujuk. Tapi menurut saya sih, kalau sudah 2 obat, 1 obat tidak mempan, kemungkinan kita berhasil dengan obat kedua tuh sangat kecil. Buat apa kita mengambil risiko? Kirim saja dulu, nanti kalau sudah beres baru kita kembalikan lagi. Ya. Kalau obat pertama, obat kedua gagal, kemudian ini sindrom-sindrom yang menakutkan, ini kirim saja. Kejang tonik sebagai bagian dari Lennox-Gastaut, nanti kita bicarakan lagi. Ya. Ini lihat, seberapa banyak sih yang bisa sembuh. Ternyata satu paper tahun 2001 dan penelitian kita sendiri tahun 2003, kalau ada pasien baru, kita beri obat apapun juga, nggak pakai mikir ya, itu kita dapat kira-kira separuhnya akan bebas kejang dengan 1 obat, pakai obat 2 tahun, diberhentikan obatnya, sebagian besar tidak kejang kembali. Ya. Ada juga yang obat pertama nggak mempan, pakai obat kedua. Lihat, kalau kita udah mulai obat kedua, kita cuma bisa mendapat keberhasilan sekitar 13%, ya, bukan 50% lagi. Ya, buat apa kita ambil risiko? Kita kirim aja dulu ya. Kalau udah nggak bisa ini, baru yang susah-susah nih. Politerapi, ketogenik yang trialnya sedang kita lakukan, dan mungkin juga terapi bedah. Jadi apapun juga obat yang teman sejawat berikan, keberhasilannya kira-kira separuh. Ya, hampir semua obat sama. Obatnya apa? Ini yang diperbolehkan buat dokter umum, yang mudah. Bukannya kita mau melarang, tapi ini mudah. Udah lama, kita udah kenal efek sampingnya, kita bisa mengontrol dengan gampang ya. Valproat, phenytoin, carbamazepine, dan phenobarbital. Phenobarbital sekarang udah jarang ditemukan, barangnya susah ya. Nggak ada pabrik mau bikin karena harganya murah. Udah gitu juga bahan bakunya carinya setengah mati. Kita kan punya juga phenobarbital IV itu ya. Cari bahan bakunya susah. Kemudian juga efek sampingnya yang bikin hiperaktif, bikin anak kurang mau belajar itu. Sehingga susah lah nyari phenobarbital ini. Kalau kepaksa aja baru ada. Kita jadi pakainya valproat, phenytoin, carbamazepine ya. Kita lihat nih. Ini kedua banyak, keren-keren ya. Cuman bukan artinya lebih bagus, belum tentu ya. Efektivitas kira-kira sama, tapi karena dia relatif baru, kita belum tahu nih efek sampingnya bagaimana, terus kombinasinya susah. Kalau ini dikombinasi sama valproat, dosisnya mesti diturunkan, ribet lah pokoknya ya. Terus ngantuk, anaknya teler ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman tidak begitu menguasai obat ini, rujuk saja dulu, nanti kita aturkan. Kalau epilepsinya tonik-klonik umum yang kelojotan, ya ada 20 randomized control trial, ya ternyata hampir semua obat sama efektifnya, valproat, carbamazepine, phenytoin, ya. Jadi bagaimana pertimbangannya? Pertimbangannya adalah dalam efek samping dan harga, ya. Nanti kita lihat lagi. Kalau buat absans, ada juga penelitian RCT, yang paling bagus tetap etosuximid. Tapi etosuximid nggak ada. Yang nomor 2 bagus valproat. 80% akan sembuh dengan asam valproat. Ya. Kemudian satu lagi nih, saya kalau dia nggak mempan kan ada 20%. Saya pakai lamotrigine. Ya. Tetapi jarang lah. Kebanyakan sih kalau absans, kasih valproat, 80-90% akan sembuh. Ya. Lama pengobatannya juga lebih kurang dibandingkan kejang umum. Kalau kejang umum kan 2 tahun, 3 tahun. Kalau ini 18 bulan sampai 2 tahun. Ya. Ada yang kambuh lagi sedikit. Ya. Nah, ini hati-hati. Kalau absans Anda berikan carbamazepine, phenytoin, dan lain-lain, dia bisa memperburuk serangan absansnya. Ya. Jadi jangan sekali-sekali absans pakai obat yang lain. Adanya apa? Valproat aja udah. Ya, pusing amat. Ini partial kompleks yang tadi aneh ya, bengong, ngecap, jalan-jalan dan lain-lainnya, perubahan behavior ya.
Ini ternyata yang paling efektif adalah golongan karbamazepin. Karbamazepin bikin Stephen Johnson, oxcarbazepin kurang Stephen Johnson-nya ya. Saya lihat ini pemakaian di Oslo atau Norway, obat apa sih yang paling banyak? Kalau kita lihat begini, ternyata ini yang paling banyak digunakan adalah asam valproat, dan ini yang baru nih, Keppra levetiracetam. Ya, di sini juga ada, tetapi belum kita berikan buat teman-teman sekalian. Yang hitam ini pada pediatri ya. Jadi kalau pediatri ini valproat paling banyak penggunaannya, kemudian topiramat, kemudian levetiracetam. Ya. Ini tips buat asam valproat. Ya. Dosisnya ada yang mulai 10 mili, saya sendiri lebih senang sekitar 15-20 mili per kilo. Sehari 2 kali boleh. Tapi ingat kalau pakai Depakote atau valproat yang tablet, jangan digerus karena ini sifatnya higroskopis, rusak ya. Saya masih sering melihat resep-resep valproat, Depakote digerus dicampur obat lain, nggak bisa ya. Sirupnya lebih murah walaupun agak brengsek juga, masih tetap lebih mahal. Dulu sempat kita marah-marah nih, mahal banget jual obat, udah pulang aja gitu. Ternyata mereka berhasil menurunkan harganya ya dari yang original valproat itu Depakote, diturunkan harganya karena pemakaiannya cukup banyak. Efek sampingnya apa? Orang kalau makan obat anti epilepsi selalu ribut efek samping, dok. Efek sampingnya apa sih, dok? Ini valproat nafsu makannya tambah. Jadi kalau pasiennya kurus kita senang ya. Tapi kalau pasiennya sudah obes, hati-hati ya. Hepatotoksik banyak nggak? Memang ada di black box itu ya. Tapi seumur hidup saya praktek saraf anak nih kira-kira 40 tahun, baru ketemu satu kasus hepatotoksik. Itu pun juga makannya dicampur dengan obat anti tuberkulosis yang juga mengganggu fungsi hati. 40 tahun cuman satu efek samping, ya nggak banyak lah ya. Cuman kita tetap mesti hati-hati. Bagaimana hati-hatinya? Periksa SGT, SGPT sebelum mulai pengobatan, sebulan, 3 bulan, kalau bagus terus ya tiap 6 bulan. Ya. Oke, paham ya? Jadi hepatotoksik pada valproat ada, tapi nggak tinggi kejadiannya. Ini lucu nih. Seorang peneliti yang terkenal nih, Berg ini terkenal di bidang epilepsi, dia lihat kalau pakai valproat original, Depakote, dibandingkan dengan valproat generik, apakah berubah efektivitasnya? Ini kita rasakan juga pada saat mulainya BPJS. Ya, Depakote nggak ada, adanya segala macam brand yang buatan dalam negeri. Ya, kok pasiennya udah bagus-bagus kejang lagi ya. Ternyata diteliti nih, level asam valproat dalam darah, ini level asalnya waktu makan obat branded, begitu dia ditukar yang generik atau yang non original, dia turun. Ini kadarnya turun. Anaknya bisa kejang lagi. Kemudian dikembalikan lagi ke obat yang branded semula, Depakote, dia naik lagi kadarnya ya. Jadi dalam bidang epilepsi ini agak aneh. Jadi branded atau original dengan bukan ori kadang-kadang berbeda. Bagaimana saya siasati hal ini? Biasanya kalau di private saya berikan yang original dulu ya. Maaf, Depakote. Kalau udah bagus, kelihatannya mudah, saya tawarkan, Ibu mau yang mahal ini terus, brengsek juga mahal ya. Mahal atau kita mau coba ganti yang lebih murah. Ya. Terserah ibunya lah. Ya, kalau ibunya mau yang lebih murah, kita berikan yang brand dalam negeri. Nah, kita kan di Kamas ada juga tuh namanya, maaf ya, namanya Velepsi. Itu kita mau pakai di Kamas karena dia sudah dites kadar dalam darahnya mirip dengan originalnya ya. Bikinan Kamas, nanti lihat aja di Kamas.
Tips kedua tentang karbamazepin. Ibu-ibu, bapak-bapak, obat ini bagus sekali ya. Anaknya efek samping boleh bilang nggak ada, anaknya moodnya juga bagus, mengatasi kejangnya bagus. Cuman brengseknya pada awal pemberian dia bisa alergi. Dan kalau alergi nggak kira-kira dia bisa Stephen Johnson. Pasien saya beberapa kena Stephen Johnson. Bagaimana memperkirakan supaya jangan Stephen Johnson? Mesti periksa HLA. Periksa HLA kira-kira 11 juta, 15 juta di Singapura. Jadi tidak worthwhile lah untuk periksa HLA. Akibatnya apa? Kita beri peringatan aja, Bu, kalau muncul merah-merah kulitnya, bibirnya pecah-pecah, langsung stop obatnya, langsung makan prednison Ibu ya, terus Ibu langsung cari dokter lagi. Ya. Tapi kalau liwat alerginya, udah sebulan, aman, mau seumur hidup juga aman. Ya. Kita ada trik dulu diajarin Prof. Kori Matondang, Prof gimana sih ini sering alergi? Mulai dosis kecil dah, 5 mili per kilo. Dosis aslinya kan 10-30. Dosis kecil kita coba dulu ya. Dengan harapan kalau dia ada alergi, alerginya nggak terlalu berat dan mudah diatasi. Ya. Oke. Ini phenytoin. Phenytoin susahnya dosisnya lihat, range-nya kecil, 5-7. Kurang dia nggak mempan, lebih dia toksik. Ya. Kalau toksik juga nggak enak, ada ataksia dan lain-lain. Sedangkan efek samping kronik itu buruk. Anaknya berbulu, secara kosmetik buruk lah. Ya. Phenytoin ditambah gigi yang bersih, nggak apa-apa. Tapi phenytoin ditambah gigi yang banyak karang gigi, dia jadi penebalan gusi, gingival hipertrofi. Jadi syaratnya kalau makan phenytoin 3 bulan sekali mesti ke dokter gigi, bersihkan giginya. Pelan aja, pelan-pelan. Belakangan ini diketahui bahwa obat-obat epilepsi itu menyebabkan gangguan tulang ya. Bone mineral density turun, vitamin D dan kalsiumnya juga turun. Banyak kali papernya. Ya. Papernya Dr. Lis juga mengenai kalsium ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi advice-nya apa kalau anak epilepsi? Nggak boleh berenang sendiri, nggak boleh naik sepeda sendiri. Ya mungkin jangan terlalu ngantuk, jangan banyak begadang. Dan kesehatan tulang kita mesti jaga. Berolahraga ya di outdoor. Sayangnya sekarang nggak bisa ya. Kasih kalsium, kasih vitamin D. Ya. Ini kita sudah selesai dengan yang pertama. Kita masih ada 4 lagi nanti serinya ya. Moga-moga teman sejawat senang dan kita akan lanjutkan. Ini apabila teman sejawat mau gampang, nggak mau ketinggalan berita, ikuti aja ini Anakku Ide di Instagram atau di websitenya. Terima kasih teman sejawat sekalian atas perhatiannya. Semoga bisa memenuhi kebutuhan teman-teman di daerah dan saatnya kita berdiskusi sekarang. Silakan Dr. Lis. Dr. Lis ini adalah ahli saraf anak juga dari Jakarta. Ya, nanti akan menjadi pengganti kita nih pada masanya ya. Karena kita udah mau retire. Silakan Dr. Lis. Terima kasih.